Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian pagi ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan kami dan keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang buat kami rezeki kami menjauh ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang buat kami mungkin selama ini tertimpa kesulitan ya Allah. Hubungan kurang harmonis, anak-anak kurang patuh, cekcok dengan pasangan, selisih paham dengan orang tua, tidak bertegur sapa dengan tetangga, karir lambat, jualan rugi, kesulitan hubungan orang lain. Ya Allah, ampuni, kami yakin semua kesulitan-kesulitan hamba karena dosa-dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Puasa di mana setiap doa Engkau jamin tidak tertolak ya Allah. Doa-doa yang mustajab ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Lapangkan dada kami dan permudah semua urusan kami, sehingga kami bisa naik kelas, kami lebih baik, lebih soleh, lebih bermanfaat, dan lebih baik kehidupannya ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan menyampaikan materi tentang keutamaan ta'awudz ya. A'udzu billahi samin alimi minasyaitonir rajim. Ini ta'awudz yang panjang. Ada ta'awudz yang pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa sih keutamaan? Kita sering membaca doa ini. Allah SWT berfirman, maka jika kamu membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, ini riwayat Ibu Suni dari Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa di waktu pagi mengatakan, A'udzubillahi samin alim minasyaitonir rajim, dia akan dibebaskan dari gangguan setan hingga sore. Jadi teman-teman sekalian, tidak hanya kita membaca Al-Quran, tapi saya kira diawali di habis sholat subuh ya kita berzikir, kita juga perbanyak ta'awudz. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari gangguan setan sampai sore. Jadi yang bikin hidup kita ini kadang sulit, itu diantaranya karena kita ini terbelenggu oleh setan. Ya, maka kita kepengen berlepas diri. Ya, apalagi setan itu sifatnya kadang memberikan bisikan, was-was gitu ya. Jadi dalam Quran surat An-Nas itu setan itu khonas gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita mohon ampun kepada Allah SWT, mohon perlindungan, maka setan ini akan tidak berdaya, tidak ada artinya ya insya Allah ya. Maka ini harus kita jaga tahun ini. Kemudian yang kedua, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian, ini surat yang selalu kita baca dalam sholat kita. Bahkan tidak ada sholat kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah ini. Hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah diturunkan dalam Taurat, Zabur, Injil atau Furqan yang sebanding dengan Al-Fatihah. Sesungguhnya ia merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan
Quran yang agung yang dianugerahkan kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan ia mengatakan hadis hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad dan dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi SAW. Beliau bersabda, setiap pekerjaan yang bermanfaat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus. Artinya amal itu sedikit nilai berkahnya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira kita mulai aktivitas apapun, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya amal kita ini ada barokahnya, ada berkahnya. Bahkan tadi kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus, perkara itu sia-sia. Nauzubillah. Tadi kita mulai ini, tentunya kita akan lebih bagus, lebih barokah ketika kalau ingin bermanfaat ya, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga bayangin, ketika kita nyembelih ayam, kalau nggak baca Bismillah, padahal kan seperti banget ya. Gitu loh, coba nih Mas Sigi, kalau nyembelih ayam nggak pakai baca Bismillah, sudah tuh dagingnya berarti jadi tidak halal gitu ya. Kan hanya sepele banget, hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya kita juga berhati-hati dengan makanan yang kita konsumsi, terutama mungkin kalau ada kandungan hewani ya, kandungan hewani, tentu kita akan lihat. Kalau beli produk kemasan, kita lihat kemasannya, kira-kira komposisinya apa saja. Jadi jangan sampai kita beli produk yang nggak jelas kehalalannya. Apalagi ketika kita menyembelih atau makan daging begitu ya, kita harus memastikan siapa yang menyembelih gitu ya. Jadi jamaah sekalian, teman-teman, ini tadi Bismillah, kemudian surah Al-Fatihah tadi, sungguhnya Al-Fatihah ini luar biasa ya. Jadi tadi kita sudah baca segala puji bagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin ya, yang maha pemurah lagi penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Iya karena aku dua, iya karena nasta'in. Coba kita tuh sering baca tuh, iya karena aku dua, iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi kenapa kita kadang berharap kepada manusia? Jadi kalau terlampau berharap kepada manusia itu mesti akan kecewa. Itu pasti, ini hukumnya begitu. Ya, padahal kita juga sering mengucapkan bahwa hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, gitu loh. Urusan apapun saya kira, urusan apapun, apalagi urusan jodoh nih Mas Engki, itu ya Mas Madun, gitu ya. Jadi masalah jodoh itu ya kita minta kepada Allah, berikan, mohon jodoh yang terbaik, jodoh yang terbaik. Jadi kita itu kalau ingin mencari jodoh itu bukan mencari istri, tapi mencari ibu dari anak-anak. Kalau mencari istri hanya untuk diri ya atau diri kita, tapi kalau untuk mencari ibu yang terbaik berarti kita harus berpikir bahwa nanti istri saya itu bisa mendidik anak-anak kita, bisa menyiapkan generasi kita menjadi anak yang soleh dan solehah, begitu ya. Begitu ya. Jadi mohon ya Allah, berikan jodoh yang terbaik, yang baik bagi agamaku dan akhiratku, yang akan mampu membawa keberkahan keluarga, yang akan memimpin anak-anak ya, anak-anak kita, gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Termasuk diberikan jalan, misalnya kalau kita lagi mencari ikhtiar ya, pendapatan kita kurang, kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan jalan sebagaimana orang-orang yang telah dikaruniai nikmat ya ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Dulu Nabi, terutama para sahabat, Nabi kita itu kaya gitu ya. Wong nikahnya saja maharnya berapa tuh? Sekian berapa unta tuh kira-kira. Pokoknya nilainya ya, itu tidak hanya seperangkat alat sholat gitu ya. Ah itu kecil banget gitu loh. Coba ya nanti Mas Hengki, Mas Madun kunikahkan Mas Madun bin Fulan dengan mas kawin gitu ya, dengan tadi dikawinkan dengan si Fulanah ya, dengan mas kawin 1 on mas, keren kan? Ya Mas Eki, jadi jangan hanya cukup seperangkat alat sholat biasa.
Tapi kalau dinikahkan dengan mahar 1 kilo emas, wah itu lebih keren banget. Itu banyak gadis-gadis yang bilang, waduh aku juga mau nih gitu ya. Itu keren itu ya. Nah, ini kan masalahnya dulu saya nggak ngajarin gitu ya, dulu makanya saya itu mahalnya kecil. Nah besok dengan kan ada yang ngajarin. Mak mungkin apa mungkin lah, kita ini punya Allah yang maha kaya kan. Allah itu kalau sudah berkehendak kun fayakun gitu ya. Jadi Allah itu sudah selama ini memberikan nikmat kepada orang-orang soleh ya, para nabi, para sahabat ya, tabiin ya. Ternyata mereka itu mampu menemukan rahasia kehidupan ini. Gitu. Nah ini saya kira kita terus belajar ya bagaimana kita itu menemukan rahasia kehidupan ini. Jadi kita itu menemukan pola sesuatu yang bikin kita ini dapat rezeki itu mudah gitu. Nah kemarin saya sudah sampaikan, sungguhnya intinya ada di uang itu akan datang kepada mereka yang punya value gitu ya, punya nilai. Sekarang tugas kita itu fokus kita adalah menaikkan nilai, meningkatkan kualitas hidup kita, kapasitas itu ya. Dengan cara apa? Belajar gitu ya. Baik, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus ya meningkatkan kapasitas, berkualitas, termasuk juga amaliyah kita. Tadi kita sudah mengawali dengan tahun ya, pagi ini kita belajar dan kemudian untuk keutamaan surat Al-Fatihah. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk mendapatkan petunjuk sehingga kemudian Allah mudahkan semua keperluan kita dan kita mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.